A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salati fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhi dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral muhimmin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita ke dunia ini bukan tanpa sebab, hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menunaikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting amal ibadah ini, hadirin yang mulia, adalah perkara salat. Alim ulama katakan bahwa kunci surga ini adalah salat. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, maka penting bagi kita untuk memperbaiki salat kita. Karena dikatakan bahwa hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, kebaikan kehidupan kita pun tergantung di dalam salat. Apabila baik salatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Dan apabila buruk salatnya, maka buruklah seluruh daripada amalnya. Maka ini hadirin yang mulia, yang akan pertama diperiksa oleh Allah nanti di akhirat adalah perkara salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadikan jaminan baik untuk seluruh amalnya. Apabila buruk salatnya, maka ini akan menjadi pertaka, hadirin yang mulia, akan menjadi perkara-perkara yang menjadi bermasalah, hadirin yang mulia. Maka untuk itu, hadirin yang mulia, mari kita sama-sama perbaiki daripada salat kita. Hari ini, hadirin yang mulia, begitu banyak godaan, fitnahan ataupun ujian, hadirin yang mulia. Terkadang kita terjerumus dalam khilaf dan dosa, hadirin yang mulia. Maka kuncinya apa, hadirin yang mulia? Maka untuk memperbaikinya adalah salat. Dikatakan di dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka hadirin yang mulia, yakinlah apabila salat kita ini baik, hadirin yang mulia, maka pasti dan pasti kita akan terhindar daripada perbuatan fahsya dan munkar. Sesungguhnya orang yang mengerjakan salat dengan sungguh-sungguh salat, hadirin yang mulia, rukun salatnya benar, cara salatnya benar, rukun sahnya salatnya juga benar, hadirin yang mulia, maka ini akan memperbaiki daripada kehidupan dia, akan menjauhkan dia daripada perbuatan keji dan munkar. Kenapa, hadirin yang mulia? Karena maksud tujuan daripada salat, alim ulama katakan, adalah membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah di dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka inilah, hadirin yang mulia, penting untuk kita untuk memperbaiki salat kita. Ciri salat kita sudah baik, di antaranya alim ulama katakan tadi itu adalah parameternya kita dijauhkan dari perbuatan fahsya dan munkar. Maka apabila kita masih terjerumus di dalam kemaksiatan, perbuatan dosa, maka tidak ada jalan lain, hadirin yang mulia, mari kita perbaiki salat kita. Mulai daripada bab taharah, karena taharah ini adalah bab perutama juga, hadirin yang mulia. Dikatakan bahwa kunci daripada salat ini adalah bab bersuci juga, hadirin yang mulia. Maka bagaimana kita mulai daripada beristinja yang baik, yang benar, berwudu dengan benar, mandi janabat dengan benar, kemudian kita perbaiki salat kita. Mulai daripada gerakannya, datang kita kepada alim ulama, kita tanyakan bagaimana rukun-rukun salat, hadirin yang mulia, bagaimana cara sah salat, hadirin yang benar. Maka ini akan menjadikan perbaikan kepada kehidupan kita, hadirin yang mulia. Bahkan hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, apabila salat kita ini baik, hadirin yang mulia, Allah terima daripada salat kita. Maka tandanya apa? Alim ulama katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongannya, hadirin yang mulia. Kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan Allah ini dengan salat dan sabar. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, maka yakinlah apabila kita ada masalah, kita ambil 2 rakaat salat hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan fasilitas salat, kita mengetuk daripada pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah janjikan bahwa pertolongan Allah ini ada di dalam salat.
Maka ini hadirin yang mulia, mari kita sama-sama perbaiki daripada solat kita. Terkadang hari ini hadirin yang mulia, karena kejahilan kita, kebodohan kita, sehingga solat bukan mendatangkan pertolongan Allah, tapi mendatangkan kemurkaan Allah. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar bagaimana cara solat yang benar. Maka hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, kita harus hati-hati di dalam perkara solat ini. Kita luangkan waktu, kita pelajari, kita datang kepada alim ulama, kita tanyakan bagaimana cara solat yang baik. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, setan senantiasa menggoda kita, menghalangi kita hadirin yang mulia untuk mempelajari perkara-perkara solat ini. Terkadang orang ini sudah mendapatkan hidayah untuk mendatangkan solat, hadirin yang mulia. Dia melaksanakan solat, namun hadirin yang mulia, dia malas untuk belajar ilmu solat, hadirin yang mulia. Sehingga solatnya ini tidak menjadikan senjata dia, hadirin yang mulia, tidak mendatangkan pertolongan Allah. Bahkan dikatakan hadirin yang mulia, bahwa setan lebih takut tidurnya orang yang berilmu daripada orang yang jahil dia solat, hadirin yang mulia. Kenapa hadirin yang mulia? Karena orang yang berilmu dia tidur, tahu apa perintah Allah, dalam keadaan dia akan tidur, sehingga dia menunaikan perintah-perintah Allah, hak-hak Allah dalam keadaan dia mau tidur. Tapi tatkala orang yang jahil dia solat, hadirin yang mulia, dia tidak tahu apa perintah Allah ketika solat, sehingga banyak perkara-perkara yang dilarang di dalam solat dia lakukan, hadirin yang mulia. Maka ini adalah menjadikan perhatian kita, hadirin yang mulia. Maka di hari Jumat ini, mari kita sama-sama perbaiki solat kita dalam rangka memperbaiki iman dan takwa kita. Barakallahu li wa lakum.